semua sehat-sehat ya. Kembali lagi dengan Bu Vidya dalam pembelajaran prakarya kelas 8. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran prakarya kelas 8 hari ini mengenai pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Bab 4 pada buku paket prakarya semester 1. Minggu lalu kita sudah membahas di bagian pertama pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Kita membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan manfaat dari serelia, kacang, dan umbi. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah merancang ide pembuatan bahan pangan menjadi minuman atau makanan, dan diharapkan setelah pembelajaran ini kalian juga dapat mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari serelia, kacangan, dan umbi sesuai dengan ide kreatif kalian masing-masing. Oke, sebelum mulai, siapkan dulu buku paket dan catatanmu ya anak-anak. Nah, sekarang buka halaman 130 sampai 158. Budayakan untuk membaca, karena membaca adalah sumber ilmu. Kalian simak apa yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai teknik pengolahan. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok tanaman serelia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi. Nah, pengertian jenis maupun manfaat yang belum mencatatnya, silakan dicatat kembali dan dijawab soal-soal yang sudah diberikan pada minggu lalu. Kali ini teknik pengolahan. Mengapa kita harus belajar teknik pengolahan bahan pangan? Karena bahan pangan yang ada di Indonesia memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Tetapi jika cara pengolahannya salah, maka kandungan nutrisi itu akan rusak atau akan berkurang. Jadi perlu sekali bagi anak-anak mengetahui teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam proses pengolahan bahan makanan. Ada 2 teknik pengolahan. Pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry cooking. Kita mulai dengan teknik pengolahan pangan panas basah atau moist. Ada teknik merebus atau boiling. Nah, teknik merebus ini mematangkan makanan dengan mencelupkannya ke dalam air atau di dalam air mendidih. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ya hampir sama dengan teknik merebus ya atau boiling, tetapi dalam teknik merebus bahan pangan poaching ini makanan terendam atau tertutup oleh air sampai menutupi bahan pangan dengan api yang kecil. Kemudian teknik merebus sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan makanan tersebut. Efek dari braising ini sama dengan teknik menyetup. Oke, lanjut teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Nah, ini sering sekali dipakai untuk memasak. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis dulu bumbunya. Jadi menumis dulu dengan sedikit minyak, kemudian memasukkan bahan makanan dan menambahkan air sedikit. Kemudian memasaknya dengan api yang sedang. Pengolahan teknik ini harus sering diaduk secara berhati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air susu, santan, atau kaldu. Untuk bahan yang lunak, kalian tidak bisa menggunakan teknik stewing
karena dengan api kecil dan ini lebih lama. Jadi kalau untuk yang lunak-lunak sayur itu menggunakan teknik merebus dengan sedikit cairan atau masak ikan, dan bisa menggunakan dressing. Tapi untuk teknik menusuk atau menggulai biasanya digunakan untuk memasak ayam, daging yang biasanya prosesnya lebih lama. Teknik mengukus atau steaming. Nah, teknik mengukus atau steaming ini menggunakan panci yang bersekat atau biasa disebut menggunakan rangsang apa rangsang ya. Nah, jadi memberikan air pada bagian bawah panci, kemudian diberi pembatas elemen yang berlubang. Nah, baru kita menaruh bahan makanan di atasnya. Jadi proses pematangan makanan itu dari uap air yang sudah mendidih ya. Jadi pancinya ditutup sehingga uapnya yang di dalam panci itu mematangkan bahan makanan yang kita masak. Teknik mengukus ini sangat baik karena mengurangi hilangnya sumber vitamin atau mineral yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Kemudian teknik mendidih atau simmering. Teknik mendidih atau memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lebih lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Kemudian teknik mengetim. Teknik mengetim ini menggunakan dua panci. Proses pematangan makanannya juga mengandalkan dari panas dari air mendidih dan uap yang keluar dari air yang mendidih. Jadi kita menggunakan dua panci yang lebih besar dan diameter yang lebih kecil. Panci yang berdiameter lebih besar diisi air tidak melebihi dari panci yang lebih kecil. Nah, panci yang diameter lebih kecil itu yang diisi oleh bahan makanan. Kemudian panci yang lebih kecil dimasukkan ke dalam panci yang berdiameter lebih besar, diameter yang lebih besar dan yang sudah diberi air, kemudian ditutup yang rapat. Nah, proses matangnya berasal dari air yang mendidih tadi, tetapi mengetim lebih lama dari mengukus. Hasilnya sama ya. Kemudian teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Nah, biasanya teknik ini juga dipakai dalam menggoreng makanan agar renyah. Pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying ini sering kalian jumpai, contohnya seperti yang ada di depan sekolah, paman gorengan. Kalian pasti pernah melihat paman gorengan kalau menggoreng gorengannya dengan minyak yang begitu banyak sehingga semua bahan makanan yang digoreng itu nyelup ke dalam minyaknya. Nah, ini yang menimbulkan efek crispy ya dengan banyak minyak. Kemudian teknik yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Teknik shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Jadi ada baik, ada enggaknya ya. Kemudian teknik menumis atau sauteing. Nah, teknik menumis ini sering dipakai untuk menumis sayur-sayuran. Ini sering sekali dipakai ibu-ibu, termasuk ibu juga. Ya, teknik menumis dengan sedikit minyak. Kemudian memasukkan bahan makanan yang sudah dipotong-potong kecil dan diiris tipis. Kemudian dalam waktu yang cepat, makanan akan matang. Dapat ditambahkan sedikit cairan untuk proses perataan makanan, apa bahan makanan tersebut menjadi matang. Berikutnya teknik memanggang atau baking. Teknik memanggang kering. Teknik memanggang kering, ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti, ya. Nah, yang kedua, memanggang dalam oven menambahkan kelembapan. Ini seperti membuat bolu, ya. Nah, itu ada menambahkan cairan di dalam adonan. Memanggang dalam oven dengan dua wadah.
Nah, dalam gula wadah ini mirip seperti steam ya, dengan teknik merebus steaming ya, tetapi ini dengan memasaknya dengan oven. Kemudian teknik membakar atau grilling, ini sering kalian jumpai juga di tukang sate ketika kalian tahun baru bakar jagung bakar. Nah, itu menggunakan teknik grilling. Apa sih teknik grilling ya? Ini memasak makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pendada teflon ya, yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, suhu yang dibutuhkan sekitar 290 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panjang atau alat bantu lainnya. Jadi kamu bisa langsung di atas bara tuh kan, bikin api, terus tusuk itu jagung, kalian putar-putar pakai bambu di atas ujung jagungnya. Nah, itu juga termasuk grilling ya. Ciri khas dari grilling ya, ciri khas dari teknik grilling, kalau udah matang pasti ada gosong-gosong sedikit. Nah, oke. Nah, itu tadi adalah teknik dalam mengolah makanan. Tahap dan contoh pembuatan. Tahapan dalam pengolahan bahan makanan yang perlu diperhatikan pertama adalah perencanaan. Sebelum kamu mengolah bahan makanan menjadi makanan atau menjadi produk olahan yang menarik, yang perlu kamu perhatikan adalah perencanaannya. Perencanaan pertama yang kamu pikirkan adalah idenya, ya. Buatlah rencana pembuatan produk pangan. Nah, sebelum kamu membuat rencana, ini perhatikan dulu idenya apa, bahan makanannya apa saja yang dibutuhkan untuk ide tersebut, kemudian alat-alat yang dibutuhkan dan waktu yang tepat untuk melakukan pelaksanaannya nanti. Nah, itu di dalam rencana. Yang kedua adalah pelaksanaan pembuatan. Nah, pada bagian pelaksanaan pembuatan ini nantinya kamu harus dibantu oleh kedua orang tuamu jika kamu belum terbiasa, dibantu ibu, kakak, atau saudaramu yang lain. Yang penting dalam pelaksanaannya kamu harus memperhatikan sistem keselamatan kerja atau keselamatan dirimu dalam melakukan teknik-teknik pengolahan makanan. Misalnya saat melakukan teknik merebus dengan air mendidih, teknik braising atau teknik deep frying. Nah, itu ketika menaruh makanan ke dalam wadah atau wajan atau panci yang berisi air maupun minyak, tidak boleh dilempar atau dengan melempar makanan itu nggak boleh, karena akan menimbulkan cipratan atau percikan minyak yang akan melukai kulitmu. Nah, tipsnya dari ibu, jika kamu ternyata ketika melakukan proses atau pelaksanaan pembuatan terjadi kecelakaan kerja, misalnya terciprat atau terpercik minyak atau air panas, pertolongan pertama yang dapat kamu lakukan adalah menyiram tanganmu dengan air mengalir bagian yang terkena minyak atau air panas, langsung kamu siram dengan air yang mengalir dari keran. Ya, jika masih terasa perih, kamu dapat mengompresnya dengan air dingin, air dari kulkas atau es batu. Biarkan terus sampai rasa sakitnya hilang. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini tidak akan menimbulkan efek melepuh pada kulit. Ya, ibu sudah mempraktekannya berkali-kali dan ini sangat manjur untuk pertolongan pertama bagi yang kena luka bakar. Luka bakar apa saja ya, kamu kalau kena knalpot juga bisa menggunakan cara ini. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah keselamatan kerja ketika kamu melaksanakan pembuatan atau pengolahan bahan makanan menjadi produk yang ciamik. Nah, dan mintalah bantuan orang tuamu jika kamu belum terbiasa untuk melakukannya. Jika melakukan sendiri, ya yang perlu perhatikan adalah keselamatanmu dan carilah tutorial yang dapat membantumu dalam proses pembuatan. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, pentingnya evaluasi setelah pelaksanaan. Nah, evaluasi itu kamu bisa merasakan enak apa enggak hasil yang sudah kamu buat. Kemudian kalau misalnya keasinan, kenapa ya keasinan? Oh, garamnya terlalu banyak. Atau ketika kamu bikin keripik singkong, oh keras ya, oh berarti terlalu tebal, kurang tipis mengirisnya. Nah, itu adalah evaluasi yang akan membuat kamu bisa memperbaiki produkmu ke depannya. Ya. Berikutnya
penyajian atau pengemasan. Nah, penyajian atau pengemasan barang atau produk ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Pada bagian pengemasan ada dua yang perlu diperhatikan ya. Pengemasan atau penyajian harus disesuaikan dengan makanan yang akan disajikan atau yang akan kita kemas. Ya, penyajian dan kemasan tradisional. Ada juga kemasan modern. Baik tradisional maupun modern, yang harus kalian perhatikan adalah kesesuaian. Misalnya makanan kering, kalau makanan jenisnya kering itu dapat menggunakan wadah plastik atau kertas seperti ini. Tetapi jika makanannya basah, kalian bisa menggunakan olive oil, plastik maupun wadah-wadah lain yang tidak tembus air. Nah, ini ya pengalaman ibu waktu ibu pernah membeli produk panas atau setelah dikukus siomay atau apa waktu itu ya. Nah, setelah waktu ibu beli itu kan masih panas. Nah, si penjualnya menaruh bahan makanannya itu dalam wadah mika. Nah, kalian tahu mika itu kan berbahan plastik. Nah, ketika sampai di rumah ternyata mikanya itu udah nempel atau mengkerut ya, nempel ke lebih kecil atau mengkerut menjadi sama dengan si makanan tadi. Nah, ketika dibuka dan mau dimakan, ternyata aromanya sudah berubah atau ada aroma-aroma bau plastik gitu, dan itu nggak sehat banget, dan akhirnya ibu nggak makan karena itu sudah tercampur bahan-bahan kimia ke dalam makanannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, kesesuaian antara produk yang disajikan dengan kemasannya. Juga kalian harus memperhatikan kebersihan dari kemasan tersebut. Carilah kemasan yang menarik, penyajian yang baik agar orang dapat melihat bahwa makanan itu enak. Sudah dilihat dari pandangan pertama, begitu ya anak-anak. Tugas keterampilan hari ini adalah presentasikan hasil pengolahan produkmu. Lihat cara pengolahan packing hemat dan unik. Nah, contohnya seperti ini. Kamu dapat memberi judul produkmu atau ide kreatifmu seperti contoh yang ibu tunjukkan seperti ini ya. Kamu bisa cari gambar atau judul-judul yang lebih menarik lagi. Jadi waktu kamu melakukan proses pengolahan atau pelaksanaan, jangan lupa itu di video atau didokumentasikan, kemudian edit videomu dan presentasikan hasil pengolahan bahan makananmu menjadi olahan yang bermanfaat. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang ibu buat dengan cepat atau di waktu atau di hari yang sama. Jadi produknya hanya sederhana. Silahkan perhatikan video berikut. Dan kalau bisa sih kalian harus lebih kreatif lagi ya. Ini contoh sederhana saja yang ibu bikin dari umbi, dari bahan umbi dan kacang. Yang ibu pakai adalah kacang kedelai. Oke, silahkan dilihat. Singkong goreng maknyus. Cara membuatnya: siapkan singkong, kupas dan potong, cuci bersih, kemudian siapkan bawang putih dan haluskan. Siapkan panci yang sudah diisi air dan masukkan singkong yang sudah bersih tadi hingga menutupi air. Teknik ini disebut boiling atau merebus. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi dan beri garam secukupnya. Aduk rata. Tutup panci dengan rapat dan biarkan mendidih sampai airnya sedikit atau sampai habis, tapi jangan sampai gosong ya. Siapkan wajan yang sudah diisi minyak goreng. Panaskan minyak dan beri margarin secukupnya. Aduk rata. Kemudian masukkan singkong yang sudah matang tadi ke dalam wajan. Goreng hingga kekuningan. Setelah itu, tiriskan dan sajikan selagi hangat. Selamat mencoba. Bagaimana? Kalian sudah menemukan ide kreatif. Setelah kalian sudah menemukan ide kreatif, jangan lupa buat rencana, kemudian laksanakan tugasmu dan ibu tunggu hasil pekerjaanmu di Google Classroom. Waktunya lama, jadi silahkan dikerjakan. Carilah waktu yang luang dan mintalah bantuan orang tuamu. Kamu juga dapat share ke medsos, baik ke Facebook, Instagram, maupun ke akun YouTube-mu masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan serahkan tugasmu di Google Classroom. Jika ini bermanfaat, jangan lupa wajib share dan komen di bawah ini. Share ke teman-teman sekelas khususnya ya. Terima kasih.